Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai representasi grafik. Ini sebagai alat untuk penalaran statistik. Untuk itu kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan grafik. Jadi di sini grafik adalah penyajian data yang terdapat dalam tabel yang ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Gambar di sini bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk batang, diagram, maupun nanti ada dalam bentuk garis. Kemudian grafik juga dapat diartikan sebagai suatu rangka yang digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data sebuah tabel. Jadi di sini nanti dengan adanya grafik kita lebih mudah dapat melihat peningkatan ataupun penurunan suatu data dalam objek tersebut. Dan grafik ini berbagai macam jenisnya. Secara garis besar, grafik dibedakan menjadi 3 macam. Terdiri dari grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Oke, mari kita lihat bagaimana bentuk dari grafik batang. Jadi grafik batang bentuknya seperti ini. Di sini terdiri dari suatu batang-batang yang berjejer, dan di sini nanti bisa digunakan untuk menentukan angka-angkanya. Kemudian selain grafik batang, ada bentuk grafik garis atau grafik line. Bentuknya seperti ini. Hampir mirip seperti grafik batang, cuma dia dalam bentuk garis atau kurva ya. Kemudian yang terakhir tadi ada bentuk grafik lingkaran. Kalau bentuk grafik lingkaran, maka dia berupa lingkaran utuh yang terbagi-bagi ke dalam data tersebut, berapa persen dalam lingkarannya. Nah, di sini nanti saya akan contohkan cara mempresentasikan grafik. Di sini ada suatu data, karena saat ini masih tentang virus COVID-19 atau coronavirus disease-19, maka saya mengambil suatu data tentang perkembangan coronavirus disease-19 atau COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Di sini data yang saya ambil yaitu pada tanggal 27 April 2020. Jadi pada Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari beberapa kabupaten atau kota, kurang lebih ini ada 18 kabupaten atau kota. Di sini didapatkan data orang dalam pemantauan, ada ODP, kemudian pasien dalam pengawasan PDP, kontak tracing yang diperiksa, jadi orang-orang yang berhubungan dengan pasien-pasien PDP maupun ODP. Dan di sini sudah ada kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi ini berarti sudah positif dia terpapar virus corona ya. Nah, di sini di samping kasus konfirmasi juga disediakan data tentang kasus konfirmasi yang sembuh. Artinya pasien yang sudah terpapar virus corona dan dipastikan positif virus corona, dia bisa dinyatakan sembuh. Dan di sini salah satu contoh yaitu Kota Palembang. Saya nanti akan membuat presentasi grafik hanya untuk kasus konfirmasi positif saja ya. Jadi di Kota Palembang ini didapatkan bahwa kasus konfirmasi positifnya ada 76. Dan kasus konfirmasi sembuh sampai dengan tanggal 27 April 2020 itu ada 13 orang. Total dari seluruh provinsi Sumatera Selatan yang terindikasi terpapar virus corona atau mengalami kasus konfirmasi positif itu ada 130 orang per tanggal 27 April 2020. Nah, bagaimana caranya kita untuk mempresentasikan data-data yang sudah ada ini ke dalam bentuk grafik? Oke, mari kita lihat. Jadi grafik yang akan saya buat itu adalah grafik dalam bentuk lingkaran. Jadi saya hanya membuat grafiknya untuk kasus konfirmasi positif saja. Jadi kita ambil nama kabupaten atau kota beserta kasus konfirmasi positif. Dan nanti kita akan menghitung berapa persentasenya. Mari kita lihat datanya. Oke, nah kita sudah memindahkan data yang akan kita buat dalam bentuk grafik lingkaran. Di sebelah sini ada kabupaten, kota.
Dari Palembang, Oki, Lahat, Oku, dan lain sebagainya. Kemudian ada kasus konfirmasi yang kita dapat dari data tadi yang sudah kita pindahkan. Dan di sini saya menghitung persentasenya. Nah, bagaimana caranya untuk kita menghitung persentase? Jadi, untuk mencari besarnya persentase ini bisa menggunakan bersama berikut. Besarnya persentase per kasus konfirmasi positif per kabupaten atau kota, yaitu kasus konfirmasi dibagi dengan jumlah total kasus tinggal dikali dengan 100%. Nah, sebagai contoh, saya mengambil contoh dari kota Palembang. Kota Palembang ini kasus konfirmasinya ada 76 orang. Total seluruh kasus konfirmasi per tanggal 27 April 2020 tadi ada 130. Jadi persentasenya kasus konfirmasi dibagi jumlah total kasus dikalikan dengan 100%. Yaitu kasus konfirmasinya tadi 76, jumlah total kasus ada 130 dikali 100% dapatnya 58,46%. Nah, ketika nanti kita dalam membentuk grafik lingkaran, 58,646% ini kita bisa melakukan pembulatan menjadi 58% ataupun 59%. Tergantung gimana nanti kita untuk memudahkan dalam membuat grafik lingkaran tersebut. Jadi, selain Palembang kita cari dulu seluruhnya. Berapa persentasenya untuk kasus konfirmasi positif ini. Nah, sudah kita dapat persentasenya, tinggal kita membentuk dalam bentuk grafik lingkaran. Jadi langkah pertamanya kita buat dulu lingkaran utuh. Lingkaran utuh itu kan berarti satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh itu sudutnya ada 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh sudutnya 360 derajat. Karena di sini tadi saya menggunakan persentase, artinya dalam bentuk 1%, paling tinggi itu 100%. Jadi untuk setiap derajat itu nanti diwakili oleh dalam persentase. 1% itu nilainya 3,6 derajat. Jadi kalau kalian mau menggambarkan bentuk grafik lingkaran secara yang benar, maka kalian harus mempunyai busur. Jadi 1% itu mewakili 3,6 derajat. Dan di sini tadi untuk kasus konfirmasi di kota Palembang itu 59%. Saya bulatkan ya, 59%, artinya nanti tinggal dikalikan dengan 3,6, maka akan mendapat kurang lebih sudut 190-an derajat. Makanya bentuk grafik Pi-nya seperti ini. Nah, untuk membedakan dengan kabupaten atau kota lain, sebaiknya dalam menggambar ini kita memberikan warna yang berbeda agar lebih memudahkan kita dalam melihat bentuk grafik lingkarannya. Nah, inilah bentuk grafik lingkaran pasien positif corona per tanggal 27 April di kota atau di Provinsi Sumatera Selatan ya. Jadi di sini terdapat kabupaten atau kotanya dan di sini persentase per kabupaten atau kotanya. Nah, itu tadi cara menggambarkan grafik lingkaran ketika kita sudah diberikan suatu data. Nah, sebagai latihan, silakan kalian bisa kerjakan mengubah data berikut ini ke dalam bentuk grafik lingkaran seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi di sini ada situasi terkini perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 28 April 2020. Data di sini kasus konfirmasinya ada perubahan. Tentunya di sini jumlah kasus juga ada perubahan. Ketika data mengalami perubahan, otomatis persentasenya juga akan mengalami perubahan. Nah, jadi silakan kalian cari berapa persentasenya untuk per tanggal 28 April 2020 pada kasus konfirmasi positif Sumatera Selatan. Dan nanti dibuatkan tabel atau bentuk grafiknya. Jadi dibuatkan grafik dalam bentuk lingkarannya. Dan di sini juga ada situasi terkini perkembangan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 29 April. Sama. Berikut juga ada tanggal 30 April, kemudian tanggal 1 Mei, dan yang terakhir itu ada tanggal 2 Mei.
Dan silakan kalian buat persentase beserta grafik dalam bentuk lingkaran per tanggal-tanggal dari 28 April sampai dengan 2 Mei. Kemudian setelah kalian membuatnya, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi pertanyaan yang pertama, kabupaten atau kota manakah yang mengalami persentase kenaikan tertinggi kasus konfirmasi positif corona di setiap harinya? Ada. Di sini ada optionnya pada tanggal 27 April sampai dengan 28 April 2020. Misal nih, Kota Palembang pada tanggal 27 April tadi ada 59%. Ternyata pada 28 April mengalami peningkatan sebesar 60%. Berarti kalau ini peningkatannya sebesar 1% ya, 60% dikurangi dengan 59%. Berarti terjadi Kota Palembang terjadi peningkatan sebesar 1%. Nanti dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain. Jika Kota Palembang tertinggi pada perbandingan antara 28 dengan 27 ini, maka jawabannya Kota Palembang dengan jumlah persentase kenaikan sebesar 1%. Terus setelah yang A, berikut juga perbandingan dari 27 sampai 29. Kalian cari 27 April ini persentasenya sudah saya contohkan tadi. Kemudian 29 April ini kalian cari. Nanti cari tuh kabupaten atau kota yang memiliki persentase kenaikan tertinggi. Jadi tinggal ditulis. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Berikut dari A sampai E ini sama pertanyaannya ya. Kemudian dari soal nomor 2. Setelah Anda membuat grafik tadi, grafik lingkaran, yang dari data yang telah kalian dapat mengenai situasi terkini tentang perkembangan coronavirus di Sumatera Selatan. Nah, di sini fungsi dari representasi data ke dalam bentuk grafik yang telah kalian buat tadi apa? Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, mungkin itu saja materi pada hari ini tentang representasi grafik mengenai situasi terkini perkembangan coronavirus di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.